banget yang main game sampai kecanduan. Terus main game sampai lupa sholat. Aduh gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Setiap Pak Irfan ngomong keluar kata-kata mutiara ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aloha, Imention. Serius soal iman? Tapi gak serius-serius amat. Akhirnya kita sudah sampai di part Dua. Oke, tapi tadi perasaan kayaknya Pak Irfan udah perkenalan ya Pak? Iya. Sudah. Sudah. Sekarang gantian kita nih guys yang perkenalan. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan nama aku Fai. Dan aku Gia. Sekarang Gia dan Fai akan membantu kalian untuk menonton podcast dari Imention. Dan tetap bersama narasumber terbaik kita yaitu Pak Irfan Maulana. Yes. Jadi Bapak, kita tadi yang pertama udah ngebahas soal pacaran. Betul. Sekarang kita lebih general deh, kita bahas soal game online. Nah, Oke. itu dia Pak, game online. Tuh. Seperti yang kita tahu kan, anak-anak zaman sekarang apalagi Gen Z ya Pak, sesuai dengan topik kita, udah banyak banget yang main game sampai kecanduan. Aduh. Terus main game sampai lupa sholat. Aduh gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Gimana Pak menurut Bapak? Pada dasarnya main game itu boleh ya. Hmm. Boleh, apalagi ketika dia sedang jenuh, dia butuh seperti itu. Dan itu diperbolehkan. Asalkan tidak melupakan 3 hal. Karena Islam itu sudah menekankan bahwasanya kita harus ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk diri sendiri. Nah, ketika orang bermain game terkadang 3-tiganya terabaikan. Maka benar lagi. ini bisa dikatakan dolim. Zolim. Iya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi pada intinya main game itu boleh, Boleh. tapi asal jangan meninggalkan ketiga poin itu. Betul. Gak boleh ninggalin sholat, gak boleh lupa waktu juga. Iya. Tapi kadang kita suka keceplosan ngomong kasar sih Ini Pak. Pak, ini ya. Udah Pak. kasar ngomong kotor lagi Pak. Sering lagi ya. Astagfirullah. Siapa ya teman-teman ya? Iya. Kalau dalam Islam diajarkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang selalu bertobat di jalan Allah dan selalu ingin membersihkan dirinya, termasuk membersihkan kata-katanya dari hal-hal yang kotor tidak berguna. Maka penting di antara kita untuk membuat ucapan kita bermanfaat dan menghindari daripada suatu hal yang kotor. Tapi kalau misalkan dia udah ada di dalam lingkungan yang orang-orangnya tuh ngomongnya kotor semua, kasar semua, astagfirullahaladzim. Jangan begitu guys, jangan gitu. Itu gimana Pak? Cara Iya, mengatasi? terkadang kita mengeluarkan sesuatu yang kotor itu berasal dan bersumber dari sesuatu yang kita terima. Yang kita terima dari informasi di telinga kita adalah suatu hal yang tidak baik, sehingga yang keluar dari mulut kita suatu yang tidak baik. Maka hal ini kita perlu untuk mencari teman yang baik supaya kita lebih sering mendengar informasi yang baik daripada informasi yang buruk. Karena dalam hadis juga disampaikan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan orang Islam itu adalah meninggalkan suatu hal yang tidak berguna, di antaranya juga perkataan yang kotor. Emang setiap Pak Irfan ngomong keluar kata-kata mutiara ya guys. Mutiara tuh keluarnya. Terus kayak aduh bahas ngomong kasar kotor sih kayak semua orang pasti ngalamin sih ya Gia Pak. Jadi kayak itu emang harus ditahan dari diri sendiri. Tapi kalau bahas soal judi di game, aduh itu banyak banget sih Pak. Jujur di lingkungan kita berdua nih banyak banget Pak yang judi-judian gitu. Bahkan bangga mamerin kayak abis menang slot dapat 400.000 dengan modal 50.000 Pak. Aduh gimana itu Pak? Bangga lagi Pak. Yang namanya judi itu kan kesenangan sesaat. Kalau dalam Al-Quran sudah diperjelas innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minum-minuman keras, wal maisir, dan berjudi serta mengundi nasib itu bagian daripada perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Gitu ya. Nah, itu pesan daripada Al-Quran. Karena ketika kita mendekati, maka bersiaplah untuk merugi.
Nah, tapi nih Pak, ngomong-ngomong soal judi, Oke. gimana kalau misalkan orang itu tuh ngejudi, tapi positif Pak? Jadi dia itu ngejudinya untuk ngasih sedekah gitu ke orang. Dia pengen sedekah tapi dia nggak punya duit, jadi dia main pinjol judi gitu ya. Gimana tuh, Pak? Mensedekahkan dari suatu barang yang haram. Iya. Berarti kalau dalam konsep Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Jangan sampai kalian memakan sesuatu dari suatu hal yang batil kecuali melalui perdagangan. Jadi ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah yang mengatakan wamal besuhu haramun wa ghudhiya bi haramin. Apakah Allah akan menerima ketika pakaiannya itu berasal dari hal yang haram dan makanannya juga berasal dari hal yang haram? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya pasti ya nggak bakal diterima gitu. Pak, nggak akan ini diterima. saya punya temen nih Pak, dia Oke. judi, tapi dia suka jajanin teman-temannya pakai uang judi itu. Cuman teman-temannya tuh nggak tahu nih sebenarnya dia tuh pakai uang judi apa uang jajan dia gitu loh Pak. Kayak contohnya beli makaroni di koperasi, Iya. terus dikasih. Gimana tuh Pak? Ya, kalau untuk orang yang tidak tahu ini paling enak dalam hukum fikih ya. Rufi al-kalam an salasatin. Tidak terkena hukum itu salah satu 3 orang. 1 diantaranya karena lalai, 2 diantaranya karena tidak tahu. Oh, berarti Tapi beda akan hukumnya yang pura-pura tidak tahu. tahu. Oh, aduh, gimana ya? Gimana ya? Jadi kalau misalkan kalian orang ini nih suka ngejudi terus kalian tiba-tiba dikasih makanan, jangan diterima ya guys ya. Hindari. Tapi kalau pura-pura nggak tahu tetap kena Pak, tetap kena dosanya juga Pak. Iya, kalau pura-pura nggak tahu kan itu bisa double dosa ya. Iya. Yang pertama karena dia berusaha untuk menipu Allah. Yang kedua dia sebenarnya tahu tapi pura-pura ada tahu, jadinya munafik ya. Nipu diri sendiri juga ya Pak. Menipu diri sendiri, manipulatif. Aduh, Serem banget ya kalau udah dengar kata-kata manipulatif. manipulatif, Oh, manipulatif. manipulatif, manipulatif. Oke sip. Apalah maklum. Jadi dari ketiga topik itu apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan, Pak? Dari topik yang segmen Yang- 2 atau segmen dari Segmen awal? 2 yang Segmen game. 2 ya, berarti yang game. Yang game itu kesimpulannya boleh bermain game. Tapi jangan sampai game itu menyebabkan memabukkan. Tapi kalau gamenya memabukkan sehingga lupa pada Allah, lupa pada keluarga, lupa pada dirinya sendiri untuk kesehatan dirinya, maka Islam memproteksi umatnya dengan mengharamkannya supaya mampu menjadi yang lebih baik lagi. Wih, Masya tepuk Allah. tangan dong. Oke ya, sepertinya sekian saja part 2 dari kita tentang remaja muslim yang suka kecanduan game dan judi. Betul banget. Iya, oke. Jadi terima kasih Bapak atas part 2-nya. Oke. Kalian jangan lupa nonton untuk lanjutan part 3. Dan Imention, Serius soal iman. tapi gak serius-serius banget.